Untuk membahas bagaimana cara kerja penindakan sistem tilang elektronik traffic law enforcement atau ETLE dan kesiapan rencana implementasi penindakannya, sudah bergabung di studio Kepala Suku Dinas Bidang Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto. Pak Budi, selamat pagi. Terima kasih sudah menemani saya, Pak Budi. Selamat pagi. Pak Budi, kita luruskan dulu nih pemahaman. E-tilang dengan ETLE ini adalah dua hal yang berbeda. Yeah. Itu bagaimana perbedaannya? Sebenarnya gini, e-tilang itu sebenarnya sebagai embrio peran dalam rangka untuk menuju namanya electronic traffic law enforcement. Yeah. Dengan menggunakan ETLE ini nanti bahwa semua peralatan itu bisa bekerja secara otomatis. Kan kita ketahui bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan sejak bulan Oktober ya Pak ya. Yeah. Bagaimana hasil evaluasinya? Apakah kita bisa simpulkan bahwa masyarakat sudah siap gitu dengan kebijakan ini? Ya, yang jelas ini program daripada ETLE ini saya kira sudah kita rencanakan sesuai pentahapan ya. Pertama adalah tahap sosialisasi, kemudian kedua adalah uji coba, kemudian nanti adalah pelaksanaan itu sendiri gitu. Yang jelas bahwa sosialisasi ini sudah kita laksanakan dari mulai bulan Juli, Agustus, September sudah kita lakukan. Baik itu lewat media sosial, media mainstream apa dan sebagainya, termasuk juga door to door juga karena di Ditlantas kan ada subdikjasa itu, ada subkakum. Subdikjasa adalah memberikan suatu pemahaman, mensosialisasikan masalah-masalah yang berkaitan masalah peraturan perundang lalu lintas apa dan sebagainya. Yang sudah sosialisasi sudah, kemudian uji coba sudah, insya Allah nanti November bisa berjalan dengan baik. Selama masa sosialisasi ada 2.000 lebih kendaraan yang sempat ditilang, Pak. Apakah itu tidak jadi feedback sendiri bahwa barangkali masyarakat belum siap begitu? Ya bukan. Sebenarnya sangat relatif ya, karena gini, mungkin masyarakat tahu juga, kalau kita berbicara masalah uji coba, kan penegakan hukum dengan justice itu belum kita laksanakan. Mereka beranggapan belum ada penilangan apa dan sebagainya. Saya yakin nanti pada saat mungkin kita sudah melakukan suatu penegakan hukum dengan justice dengan tilang, saya yakin nanti deteran efeknya akan impactnya akan lebih tinggi gitu. Oke, tapi bagaimana dengan infrastrukturnya? Ini kan ada sepanjang Jalan Sudirman Tamrin nanti kan yang akan dikenakan ya Pak ya, diberlaku begitu. Ada berapa CCTV yang sudah siap untuk beroperasi? Yang jelas nanti bertahap ya. Prioritas utama memang Sudirman Tamrin. Tamrin sebagai contoh yang sudah kita pasang adalah pertama adalah di Patung Kuda, kemudian kedua di Sarinah, nanti menyusul di tempat-tempat lain. Saat ini baru 2 titik. Ya, 2 titik. Apakah artinya cuma 2 CCTV? Apanya? Masing-masing ini kita gunakan sebagai bentuk konfirmasi ya. Masing ini ada yang mengcapture dari belakang, kemudian ada juga yang dari samping. Jadi nanti bahwa hasil daripada capturean tersebut nanti untuk saling mengkonfirmasi. Karena siapa tahu nanti mungkin si pelanggar kan setiap pelanggar kan punya hak subjektif ya, mungkin untuk mengelak apa dan sebagainya. Kemudian dengan konfirmasi hasil daripada potret tersebut mereka sudah tidak bisa mengelak lagi. Persisnya nanti pelanggaran apa saja Pak yang bisa dikenakan nanti oleh ETLE ini? Yang jelas nanti bisa berkembang. Untuk sementara memang ada nanti virtual yang sudah kita programkan ya. Itu berkaitan masalah stop line gitu. Nanti juga bisa dikembangkan nanti masalah pelanggaran traffic light. Kemudian nanti juga mungkin bisa kita kombinasikan juga dengan pelanggaran ganjil genap, kemudian pelanggaran mungkin jalur busway, termasuk juga mungkin penggunaan masalah HP juga bisa digunakan juga. Oke, itu nanti semua akan berlaku pada 1 November atau? Nanti secara bertahap lah, bertahap. Kalau saya melanggar, apa yang akan terjadi? Ya, yang jelas bahwa penegakan ETLE ini adalah penegakan hukum yang didukung dengan teknologi elektronika, di mana di masing-masing di titik-titik tertentu nanti kita akan pasang namanya CCTV ANPR (Automatic Number Plate Recognition), di mana bahwa alat tersebut bisa mendeteksi kemudian mengcapture secara otomatis, kemudian nanti terkoneksi dengan back office yang ada di RTMC gitu. Kemudian di situ nanti ada petugas dari Subdit Gakum maupun Regiden yang tujuan adalah menganalisa, kemudian memverifikasi tentang pelanggaran-pelanggaran yang masuk itu sudah kira-kira sudah memenuhi unsur atau belum. Kemudian nanti karena di dalam Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu berkaitan masalah subjek hukum, itu kan berbicara setiap orang. Sehingga jangan untuk menghindari mungkin kesalahan dan sebagainya, nanti ada namanya metode konfirmasi. Diharapkan bahwa selama 1 minggu itu pemilik mobil yang ada di database sesuai dengan nomor tersebut harus mampu mengkonfirmasi kira-kira bahwa kendaraan tersebut pada saat itu
yang mengemudikan siapa? Apakah memang betul sesuai dengan pemilik yang ada di database, atau mungkin dipinjamkan gitu, atau mungkin belum balik nama gitu, atau mungkin anak istri dan sebagainya. Harus mau dan mampu memberikan suatu konfirmasi, karena selama ruang waktu 1 minggu yang bersangkutan tidak mau memberikan suatu konfirmasi, nanti akan kita lakukan suatu blokir. Karena bahwa apanya yang diblokir? Ya kendaraannya. Kendaraannya. Kendaraan tersebut adalah yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Kalau kita berbicara masalah tindak pidana, itu ada tindak pidana bersifat kejahatan dan tindak pidana bersifat pelanggaran. Nah, pelanggaran daripada lalu itu adalah tindak pidana pelanggaran. Saya kira bahwa dasar hukum untuk kita melakukan suatu pemblokiran saya kira ada di dalam pasal 216 KUHP, situ setiap orang yang tidak mematuhi perintah petugas pejabat yang sedang melaksanakan tugas itu merupakan suatu tindak pidana. Walaupun itu ancamannya 4 bulan 12 hari, tapi tindak pidana. Kemudian dalam Perkap nomor 5 2012 tentang registrasi dan identifikasi, itu dalam rangka untuk penegakan hukum kita juga bisa melakukan suatu pemblokiran juga. Oke, artinya kalau 7 hari begitu setelah ada informasi masuk bahwa kendaraan atas nama saya melanggar lalu lintas, tidak ada konfirmasi begitu, itu langsung otomatis diblokir, tidak bisa digunakan mobilnya. Bagaimana kalau misalnya kendaraan dinas, misalnya kendaraan sewaan atau kendaraan dari luar kota, atau suratnya tidak sampai ke pengendara, itu bagaimana memitigasinya? Gini, prinsip bahwa semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan sebagainya itu. Siapapun yang melakukan suatu pelanggaran, ya bekerja kan alat. Ini bekerja alat, bukan manusia. Jadi sangat-sangat objektif sekali gitu. Makanya tadi pada saat diberikan ruang untuk mengkonfirmasi, yang bersangkutan harus mampu menjelaskan, Pak, bahwa mobil ini sudah kita jual. Pak, mobil ini belum saya balik nama, belum saya balik nama. Pak, ini yang mengemudikan anak istri saya dan sebagainya. Pada saat itu mampu memberikan suatu konfirmasi. Karena nanti pada saat konfirmasi tersebut, penyidik polisi itu bisa meyakinkan bahwa pengendara kendaraan tersebut sebagai subjek hukumnya adalah si A sipil tersebut yang sesuai dengan penjelasan. Ada gambar juga nggak siapa pengendaranya begitu? Nanti rencana ke depan demikian. Karena ada jenis-jenisnya kan. Sekarang bisa mengcapture masalah nomor polisi kita cross check dengan database yang ada. Nanti ada juga namanya peralatan yang dipasang RFID itu nanti bisa melihat mukanya juga nanti bisa ke depan nanti. Oke, ketika masa sosialisasi apakah banyak Pak ditemukan seperti ini, mobil yang dari luar kota, mobil dinas begitu barangkali, mobil sewaan? Sampai tanggal 27 ya, yang data yang bisa kita kumpulin ada sekitar 2.664. Itu total? Ya, total. Kemudian dari 2.664 itu ada plat hitam, kemudian ada plat merah juga, kemudian ada TNI, Polri dan sebagainya gitu. Termasuk juga plat kuning juga ada dari kedutaan besar juga gitu. Termasuk juga beberapa nopol yang mungkin agak datanya ada yang kurang jelas ada juga. Oke. Nanti setelah misalnya saya mendapatkan surat bahwa mobil atas nama saya melakukan pelanggaran lalu lintas, lantas setelah konfirmasi apa yang harus saya lakukan? Membayar denda? Iya. Prinsip di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas, itu bahwa pelanggar bisa tidak hadir, langsung bisa menitipkan denda maksimal ke bank yang selain itu, apakah nanti BRI termasuk mungkin bank lain. Kemudian setelah itu, setelah ada bukti struktur tersebut, nanti dia bisa mengambil mengkonfirmasi ke petugas bahwa saya sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian pada saat ini dia misalnya gini, misalnya pelanggaran marka itu kan ketentuan pidananya adalah bahwa kurungan 2 bulan atau denda paling banyak adalah 500.000. Oke, pada saat nanti denda yang harus dibayar sudah ada keterangannya di surat. Nitip ke bank. Nanti pada saat satu minggu kemudian ada suatu penetapan dari pengadilan, amar putusan denda nominal dari pengadilan mungkin lebih kecil daripada uang yang dititipkan di bank, itu sisanya bisa diambil, akan dikembalikan. Oh begitu. Oke. Berarti tergantung hasil keputusan pengadilan juga begitu Pak ya. Terus nanti dananya masuk kemana Pak, dana hasil tilang itu? Itu ada termasuk PNBP ya, penghasilan negara bukan pajak. Perlu kita sampaikan bahwa memang di dalam Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada saat sisanya
selama 1 tahun tidak diambil, itu langsung masuk ke